Tania. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana ini kabarnya Mbak Tania? Alhamdulillah, Bu. Saya baik. Namun ada sesuatu gitu, Bu. Oh iya, jadi kemarin kan Mbak Tania kan yang meminta itu ya, janjian kepada saya untuk melakukan proses konseling gitu ya Mbak ya. Kalau nggak salah malam-malam. Iya, Bu. Yang kemarin malam saya ini, Bu. WhatsApp Ibu. Buat janji biar ketemu kayak gini sama Ibu. Oh iya, berhubungan di sini kan masih ada COVID-19. Jadi kan kita terpaksa melakukan proses konseling ini secara e-learning ataupun secara virtual dulu ya Mbak. Tetapi konseling kita kali ini tuh sama kok seperti konseling pada umumnya, cuma perbedanya itu perbedaan hambatan sinyal mungkin ataupun kurang tatap muka langsung lah dengan ibu gitu Mbak. Iya, Bu. Tidak masalah sih kalau saya. Soalnya kan ini emang masih pandemi juga. Tidak efektif kalau kita bertemu secara langsung. Gitu. Ya baik. Mbak Tania, terima kasih sudah bisa mengerti dengan keadaan kita sekarang ini. Dan sekarang saya mau tanya, kesibukan apa Mbak Tania kerjakan akhir-akhir ini? Ini Bu, saya sih kalau sekarang ya ini mengerjakan tugas saya, tugas kuliah gitu Bu. Mbak Tania lagi sibuk ini ya, banyak tugas-tugas di kuliah gitu. Iya Bu, soalnya saya juga sekarang ini tuh masuk di semester 5. Agak Oh, padat-padatnya Mbak untuk Tania tugas. sudah semester 5. Iya Bu. Di semester 5 ini tuh Mbak Tania sudah offline atau seperti ini masih daring? Ini Bu, saya masih daring. Belum sama sekali. Oh, dulu pernah sih Bu, kayak kuliah secara tatap muka. Namun ada beberapa mungkin yang dipertimbangkan oleh universitas, jadi tetap sekarang ini Bu, masih online. Jadi belum berani gitu ya Mbak di Universitas Mbak Tania untuk melakukan secara luring, gitu Mbak. Iya, mungkin Bu, masih banyak yang dipertimbangkan gitu. Ya udah Mbak Tania, kan sekarang kan masih banyak apa namanya yang perlu dijaga. Mbak Tania juga harus bisa menjaga kondisi Mbak Tania agar Mbak Tania tetap sehat. Kalau Mbak Tania keluar atau ada urusan, usahakan Mbak Tania mematuhi protokol kesehatan ya Mbak. Dan Mbak Tania tidak terkena virus ataupun orang-orang lain kan bahaya juga Mbak. Iya Bu, terima kasih. Ibu juga jaga-jaga kesehatan ya. Ya Mbak Tania. Mbak Tania, tujuan Mbak Tania menghubungi saya untuk melakukan meet kali ini tuh untuk apa ya? Ini Bu, saya ingin Apakah melakukan proses konseling gitu Bu. eh, Mbak Tania ingin melakukan proses konseling? Iya. Ya. Apakah sebelumnya Mbak Tania pernah melakukan proses konseling? Saya belum pernah, Bu. Ini baru pertama kali saya melakukan proses konseling. Oh, jadi ini yang pertama ya Mbak Tania. Iya. Bagaimana ini? Yang pertama proses konseling dan secara e-learning ini tuh kesannya Mbak Tania itu bagaimana? Apa yang Mbak Tania rasakan itu? Vibe-nya aja sih, Bu, yang mungkin berbeda. Kan karena saya juga belum tahu, ini baru pertama kali buat saya. Jadi saya tidak memiliki bayangan gitu loh, Bu. Proses konseling Oh, itu baik. seperti apa. Baik. Nanti di selanjutnya nanti tuh Ibu akan menjelaskan apa sih pengertiannya, apa sih ini tuh proses konseling itu bagaimana gitu. Sebelum itu sebelum Ibu lanjut, Ibu akan membuat kesepakatan atau kontrak waktu kepada Mbak Tania. Ibu akan membuat itu Mbak Tania, waktunya kita sepakati 30 menit. Apakah Mbak Tania bersedia? Iya, Bu. Tidak apa-apa, 30 menit. Saya rasa itu waktu yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu sebentar gitu, Bu. Jadi kayak
pas. Ya, baik. Jadi nanti kita akan melakukan proses konseling selama waktu 30 menit ya, Mbak Tania. Jika dirasa nanti di dalam waktu 30 menit sudah berlalu, kita akhiri proses konseling di hari ini dan kita akan membuat jadwal lagi jika Mbak Tania masih, kan proses konseling kan tidak bisa dilakukan satu kali, Mbak Tania. Jadi kita akan buat kesepakatan lagi di waktu selanjutnya, gitu Mbak Tania. Apakah sudah setuju ya? Iya Bu, saya setuju. Nah, baik. Nah, kan Mbak Tania kan baru pertama kali. Apakah Mbak Tania pernah mendengar atau pernah diceritain seseorang atau teman-teman Mbak Tania apa sih tentang proses konseling itu? Enggak sih Bu, belum pernah kalau itu. Saya di sini melakukan proses konseling itu ya karena saya ingin menyelesaikan permasalahan saya gitu aja Bu. Saya tidak tahu dari teman atau dari orang lain apa sih konseling gitu Bu. Baik. Baik, nanti di sini Ibu akan menjelaskan apa sih pengertian konseling individu kali ini. Jadi, konseling individu yaitu proses pemberian bantuan seorang konselor. Nah, konselornya itu saya sendiri dan konselingnya kepada konseli, yaitu konselingnya itu Mbak Tania. Jadi nanti proses pemberian bantuan atau saya memberikan bantuan, saya menjembatani Mbak Tania dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami oleh Mbak Tania. Jadi di sini saya nanti tuh akan mengarahkan apa yang Mbak Tania pilih gitu. Apakah dari penjelasan saya ini Mbak Tania bisa jelas, ngerti? Iya Bu, sudah jelas. Halo Mbak Tania, apakah mendengar suara Halo, saya? Bu. Ini baru kedengeran Bu, tadi sepertinya gangguan sinyal gitu Bu. Ya ini yang apa namanya kendalanya jika kita melakukan proses e-learning atau secara virtual, Mbak. Ini tadi sinyalnya Iya. agak lumayan itu buruk, Mbak. Nah, kita balik lagi ya. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Ya. Ini kembali lagi putus-putus Bu suaranya. Halo Mbak Tania. Nah, ini sudah Bu. Halo, apakah bisa saya? Tadi itu nyampe mana ya? Apakah dari penjelasan saya Mbak Tania bisa memahami tentang proyek? Sudah Bu, saya sudah memahami tentang konseling itu apa. Baik, jika Mbak Tania sudah jelas tentang penjelasan saya mengenai proses konseling, dan di sini saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu di dalam proses konseling terdapat asas-asas yang perlu diketahui. Nah, asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana nanti seorang konselor harus bisa memegang apa itu rahasia dari konseling. Jadi konseling nanti bercerita, konselor harus menjaga rahasianya, tidak boleh menceritakan permasalahan seorang konseli kepada konselor-konselor lainnya ataupun orang lain lah, Mbak. Tuh. Dan yang kedua, asas keterbukaan. Di sini Ibu dan Mbak Tania harus saling terbuka satu sama lain. Mbak Tania menceritakan permasalahan Mbak Tania tanpa ada yang ditutup-tutupin atau dikurangin. Nanti tujuannya itu agar Ibu bisa membantu Mbak Tania semaksimal mungkin. Tidak merasa bingung nanti jika Mbak Tania melebih-lebihkan cerita, kan nanti kan sama saja Mbak Tania mengarang cerita Mbak Tania ataupun mengurangi, nanti kan hasilnya itu kurang maksimal gitu loh, Mbak. Nah, yang ketiga yaitu asas kesukarelaan, di mana Mbak Tania di sini kan Mbak Tania tadi kan sebelumnya sudah janjian kepada Ibu kan untuk meminta pertolongan konselingan ya tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, di dalam konseling ini
tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun. Jadi jika konseli ataupun seorang yang memiliki permasalahan, jika belum mau menceritakan, seorang konselor tidak boleh memaksa, Mbak. Gitu. Apakah dari penjelasan Ibu ada yang masih kurang Mbak Tania mengerti tentang asas? Dari penjelasan yang Ibu berikan, saya sudah paham, Bu. Namun, saya ini masih merasakan rasa ragu gitu loh, Bu. Karena ini kan baru pertama kali untuk saya. Terus saya tuh berpikir kayak gini, kalau misal saya bercerita ke Ibu, apakah benar cerita saya ini dirahasiakan, ataukah mungkin saya cerita di Ibu nanti rahasia saya atau cerita saya ini diketahui gitu sama teman saya mungkin. Oke, baik. Ibu mengerti sih, kan Mbak Tania kan masih awal melakukan proses konseling. Jadi Mbak Tania tuh sedikit ragu, apakah konselor saya ini tuh bisa menjaga rahasia saya jika saya menceritakan permasalahan saya. Atau apakah nanti kalau ada teman saya yang melakukan proses konselor kepada saya, ibu saya nanti dianggap itu Mbaknya tidak perlu khawatir. Ibu akan menjaga asas kerahasiaan karena di dalam konseling tidak boleh seorang konselor kan tadi bocorkan rahasia si konseling. Begitu Mbak. Jadi Mbak Tania itu ceritakan saja secara sukarela terbuka. Nanti Ibu akan amanah untuk menjaga rahasia Mbak Tania. Mohon maaf. Bagaimana Mbak Dani? Iya, halo. Oh, ini sudah. Sinyalnya ini, apakah tadi Ibu saat menjelaskan ini masih itu? Belum terdengar suara. Terdengar, Bu, suaranya. Namun di akhir-akhir itu tiba-tiba suaranya putus-putus banget. Macet Mbak Tania. Nah, Iya, yang Bu. sampai mana tadi yang suara saya menghilang? Ini, Ibu yang bilang apakah sudah paham dengan penjelasan saya itu sampai di situ, Bu. Apakah Mbak Tania paham dengan yang saya jelaskan? Iya, Bu, sudah paham. Baik, jika Mbak Tania sudah paham dengan apa yang saya jelaskan mengenai pengertian dan apa yang akan ke proses Mbak Tania sebenarnya. Mohon maaf, apa, Bu? Soalnya tiba-tiba terputus lagi. Ya, baik. Kan Mbak Tania kan sekarang kan sudah paham dengan penjelasan dari tadi apa pengertian konseling, asas-asas konseling. Sekarang kita akan melanjutkan ke Mbak Tania bisa menceritakan permasalahan Mbak Tania. Apakah Ya, bisa didengar? bisa, Bu. Jadi saya menceritakan permasalahan saya ya, Bu ya. Jadi Iya, Mbak gini, Tania. Bu. Saya kan udah semester 5 nih. Namun gimana ya, Bu? Saya tuh tipe anak yang suka kayak keluar nongkrong gitu. Terus waktu nongkrong itu saya ini, Bu, bermain game kayak mabar gitu loh, Bu, sama teman-teman saya. Halo, Bu.
Halo Bu, apakah suara saya bisa terdengar? Iya, bisa Mbak Tania. Sedikit terdengar tapi putus-putus. Gak apa-apa, saya dengar. Iya, di situ Bu, saya kayak mabar kan sama teman-teman saya. Nah, lama-kelamaan ini tuh kayak Bagaimana bisa, tadi? mohon maaf apa Bu? Eh, jadi ini tadi kan Mbak Tania bercerita, Mbak Tania itu anaknya suka nongkrong atau bermain dengan teman-teman Mbak Tania, begitu? Iya Bu, saya suka nongkrong terus main game. Nah, dengan kebiasaan saya atau kesukaan saya ini, saya merasa lama-lama tidak baik juga gitu loh, Bu. Tidak baiknya gini, di saat saya sekarang semester 5 tugas mulai banyak kan ya, Bu, ya. Nah, saya itu malah nongkrong sama teman-teman saya, terus main game. Akhirnya saya keteteran gitu loh Bu ibaratnya dengan tugas-tugas ini. Padahal tugas-tugas itu ya kayak deadline-nya ya lumayan, tidak terlalu mepet gitu. Jadi Mbak Tania kan sudah menyadari kesalahan Mbak Tania, apa hal-hal yang menurut Mbak Tania perlu diubah gitu. Pertanyaan saya sih, saya kira hanya anak cowok gitu ya suka nongkrong main game. Ternyata cewek juga banyak ya Mbak yang masih juga bermain game gitu. Iya banyak. Apakah, apakah saat nongkrong itu teman-teman Mbak Tania semua itu juga ikut bermain gitu Mbak? Iya Bu, kebanyakan kita kalau misal ngumpul ya, ya udah main gitu Bu. Apakah teman Mbak Tania tidak ada yang mengingatkan kalau apa namanya jadwalnya itu deadline-nya tuh sudah mepet, ayo ngerjain tugas gitu atau mengajak yang mengerjakan gitu. Oh, kalau kalau ini kan saya mainnya itu sama teman rumah Bu, bukan teman yang di kampus gitu. Kalau teman Oh, kampus ya pasti ngingetin Kak. Kalau tugas ini deadline-nya segini. Kamu ya itu Bu. lalu respon teman Mbak Tania yang kampus ini mengetahui Mbak Tania jika diajak mengerjakan tugas, tetapi lebih suka sama teman rumah Mbak Tania gitu ya. Lalu bagaimana respon teman Mbak Tania? Respon teman saya itu mengingatkan Bu. Namanya orang kan kayak ngingetin, tapi kalau misal yang diingetin tidak ngerespon kan pasti males gitu kan Bu. Saya rasa sih teman saya lama-lama males untuk ngingetin saya gitu Bu. Ya, iya sih Mbak. Lalu apakah Mbak Tania itu kayak nggak ada merasa kayak gimana gitu? Mau mau lebih memilih bermain atau lebih memilih ke teman Mbak Tania untuk mengerjakan tugas? Apakah Mbak Tania pernah seperti itu? Iya Bu, kayak saya tuh kan sudah menyadari kan, ini tuh nggak baik gitu. Nah, tapi saya itu masih bingung Bu, gimana sih caranya gitu. Dari ini kan dari teman Mbak Tania. Kalau dari orang tua Mbak Tania sendiri melihat Mbak Tania sering keluar main dan itu pun mainnya kan nggak mengerjakan pekerjaan rumah. Bagaimana respon kedua orang tua Mbak Tania? Iya, kalau orang tua sih Kak nanya sih, keluar kemana gitu. Aku bilang buka ya nongkrong, terus tanya tugasnya gimana, udah selesai. Ya aku bilang udah, padahal belum gitu Bu. Oh, jadi orang tua Mbak Tania sempat menanyakan kemana tujuan Mbak Tania gitu ya Mbak? Iya, Baik, dari kesimpulan yang bisa saya ambil dari cerita Mbak Tania ini, Mbak Tania itu kurang memanajemen waktu untuk tugas-tugas yang Mbak Tania miliki. Kan Mbak Tania kan sudah semester 5. Sekarang kan Mbak Tania sudah mengetahui kesalahan Mbak Tania tadi. Maksudnya apa yang perlu diubah dari pemikiran Mbak Tania ataupun tingkah laku Mbak Tania untuk kedepannya, gitu Mbak ya. Baik. Di sini saya akan membantu Mbak Tania dengan menggunakan satu teknik, yaitu teknik self management. Dari self management sini, apakah Mbak Tania sudah pernah mendengar teknik ini? belum Bu.
sangat asing di telinga saya sih. Apa itu self management gitu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai teknik self management. Jadi self management ini yaitu teknik untuk mengubah atau mengarahkan seseorang atau konseli, yaitu Mbak Tania sendiri tadi, untuk mengubah tingkah laku pada diri sendiri yang awalnya negatif menjadi tingkah laku yang lebih ke positif. Jadi nanti itu yang mengubah itu Mbak Tania sendiri, bukan saya gitu loh Mbak. Jadi Mbak Jadi Tania di sini saya tuntun gitu Mbak. Bagaimana? jadi diri saya sendiri mengubah diri saya gitu. Iya, iya. Nanti saya pantau apakah yang perlu diubah dari susunan, kan Mbak Tania kan tadi kan negatif ya Mbak, apa namanya, pemikiran Mbak Tania masih kurang salah tentang waktu, masih menyepelekan itu. Nanti saya akan menanyakan lagi kepada Mbak Tania bagaimana ke depannya. Iya, Bu. Baik, di sini kita akan melakukan perjanjian kontrak diri. Jadi di sini Mbak Tania, apakah di sebelah Mbak Tania sudah menggunakan seperti kan kontrak ya Mbak, tuliskan perlu alat tulis, pulpen Mbak atau pensil sama kertas. Apakah ada Mbak? Ada, Bu, bentar. Ini ada kertasnya. Ambil pulpen dulu. Ini, Bu, sudah. Ya, baik. Di sini kan kita kan sistemnya kan mengubah perilaku. Jadi Mbak Tania sendiri yang bisa mengubah perilaku Mbak Tania. Itu dengan menggunakan sistem perjanjian kontrak. Jadi di sini Mbak Tania bisa menuliskan perilaku Mbak Tania yang negatif tadi. Jadi awal ya Mbak, yang menurut Mbak Tania. Perilaku negatif saya ya, Bu, ya. Kayak tadi yang pertama, saya ini bermain tanpa memikirkan tugas saya. Yang kedua, saya kurang kayak memanajemen waktu sih, kayak kapan harus bermain, kapan harus belajar gitu ya, Bu. Iya, iya. Mbak Tania bisa menuliskan ya di negatif. Iya, Bu. Ya Sudah. kan sebelum menuliskan tadi Mbak Tania, apakah itu Mbak Tania tambahi di sampingnya juga nama Mbak Tania. Oh, identitas saya. Iya, itu buat bukti gitu loh Mbak. Mbak Tania sendiri yang menulis. Ya, saya tulis ya, Bu, ya, di sini. Ya Mbak. Udah, Bu. Ya, apakah Mbak Tania tadi sudah menuliskan tadi yang hal-hal yang membuat Mbak Tania yang negatif? Iya, sudah, Bu. Ada 2. Ya. Jadi nanti kan Mbak Tania kan sudah sadar dari dengan pemikiran Mbak Tania yang masih keliru ataupun salah yang perlu dibenahi untuk kedepannya. Yaitu Mbak Tania bisa menuliskan sekarang bagaimana cara Mbak Tania mengubah kedepannya dengan melakukan hal-hal yang lebih positif. Bagaimana ya? Kalau gini gimana, Bu, Kak? Saya bisa bermain kalau tugas saya selesai gitu. Yang kedua, saya menjadwalkan diri saya kapan harus belajar, kapan harus mengerjakan tugas, kapan harus bermain. Seperti itu, Bu, bisa. Iya, ya seperti itu Mbak. Bisa dituliskan. Oke, saya tulis ya, Bu. Ini perlu ditulis apa, Bu? Perubahan positif atau gimana? Ya, perubahan positif, perubahan ke arah positif. Perubahan ke arah positif ya, Bu. Ya. 1. Sudah, Bu. Nah, kan Mbak Tania sudah. Sekarang Mbak Tania dari perubahan yang negatif yang Mbak Tania tulis tadi, kan ada selanjutnya yaitu perubahan yang positif. Mbak Tania bisa menyimpulkan
bagaimana sih apa yang perlu dirubah gitu. Kesimpulan dari apa yang Mbak Tania tulis bisa diceritakan. Jadi kesimpulan saya itu begini, kan sikap saya atau perilaku saya ini negatif kan, kayak bermain tanpa memikirkan tugas. Nah, akan saya rubah ke arah yang lebih positif. Seperti saya bermain, saya bisa bermain, namun ketika tugas saya sudah selesai. Yang kedua, saya berusaha untuk membuat jadwal waktu atau menjadwalkan diri saya kapan harus belajar, kapan harus mengerjakan tugas, kapan bisa bermain, seperti itu, Bu. Nah, bagus sekali, sudah benar yang dilakukan oleh Mbak Tania. Jadi di sini kan Mbak Tania sudah mengetahui apa yang bisa Mbak Tania rubah ke depannya dari yang negatif menjadi yang lebih positif. Yang negatifnya tadi kan Mbak Tania kan sudah mengerti kan, Mbak Tania itu kurang memanage waktu, mengatur waktu. Mbak Tania itu hanya bermain, menyepelekan tugas Mbak Tania. Jadi kedepannya kan Mbak Tania bisa jadwal waktu kapan berselanjutnya Mbak Tania istirahat dan kapan untuk Mbak Tania mengerjakan tugas. Nah, di sini kan Mbak Tania sudah menulis. Sekarang Ibu akan memberikan nantinya jika Mbak Tania bisa melakukan perubahan itu, perjanjian tadi, Mbak Tania akan mendapatkan reward dari Ibu. Sekarang Mbak Tania bisa menuliskan apa reward yang Mbak Tania inginkan. Bisa apa? Iya. Reward diri saya gitu, Bu. Iya. Nanti saya berikan reward. Berupa apa ini, Bu? Terserah Mbak Tania yang Mbak. Kan di sini kan ingin konselor, saya itu berarti gitu loh. Hadiah. Jadi di sini di bawahnya sikap tadi ditulis reward gitu. Iya, iya. Reward yang saya dapatkan jika berhasil. Ini Bu, saya suka sama red velvet kan, buka cookies red velvet atau minuman gitu. Nah, itu saja Bu rewardnya. Apa ada tambahan lainnya? Mau minta apa gitu? Enggak, oh iya. Ya boleh Mbak. Bisa. Sudah saya tulis Bu. Baik. Kan kalau ada hukuman juga jika Tania masih belum bisa mengubah yang negatif menjadi positif tadi. Di sini Mbak Tania bisa menuliskan lagi di sampingnya atau di bawahnya punishment yang saya dapatkan jika saya bisa punishment ya Bu ya? Ya, punishment atau hukuman Kak. Oke. Saya ini aja Bu, punishment-nya saya nggak main gitu selama 1 bulan. Kalau saya nggak bisa sesuai dengan kontrak saya ini. Apakah Mbak Tania yakin? Iya Bu, yakin. Karena kan itu kayak nggak mungkin buat saya nggak main selama 1 bulan kan ya Bu ya. Jadi saya berusaha untuk bisa saya berusaha nih Bu untuk bisa apa ini enggak ini loh Bu, saya berusaha untuk sesuai dengan kontrak saya ini gitu Bu, karena nggak mungkin kalau saya nggak main selama 1 bulan. Ya, jadi Mbak Tania bisa menuliskan di situ ya Mbak Tania. Ya, sudah saya tulis Bu. Oh iya, baik. Nah, kan Mbak Tania sendiri ya yang tulis dan harus janji untuk mengubah arah yang lebih baik. Di sini nanti Mbak Tania bisa menandatangani nama Mbak Tania. Oke Bu, sudah Bu. Baik. Kan di kontrak ini kan kita beri waktu Mbak. Dalam proses perubahan itu kan berkaitan. Jadi Mbak Tania kan mau
masih salah, benar itu apa namanya, Mbak? Bulanan atau 1 bulan? 1 bulan aja, Bu. Jadi 1 bulan ya, Mbak. Kan seperti Iya. waktu sekarang dan ya berubah ya. Iya, Bu. Nah, di waktu 1 bulan ini, Tania bisa melakukan dengan cara 1 minggu sekali atau berapa minggu, 1 minggu saja ya, sekali. Mbak Tania bisa, ini kan tadi kan saya sudah memberikan PR untuk Mbak Tania mengubah cara Mbak Tania ke depannya itu gimana mengatur waktunya. Nanti PR saya ini Mbak Tania kerjakan, yang ubah Mbak Tania catat, jika jadi sekarang 1 minggu lagi melakukan penjadwalan ulang untuk melakukan konseling. Iya, Bu. Jadi nanti itu kita melakukan proses konseling itu kita apa sih bahan yang Mbaknya kerjakan gitu loh. Apakah masih ada yang kurang? Saya rasa sudah sangat jelas, Bu. Ya, jadi nanti kita akan ketemu lagi, Mbak, minggu lagi yang Mbaknya menceritakan progresnya ke depan kita. Jika dirasa dari 1 minggu itu hasil, jadwal lagi 1 minggu lagi, Mbak Tania gagal, maka Mbak Tania akan dapatkan punishment yang Mbak Tania sepakat sendiri gitu kan. Dari sini kan mengingat proses konseling kita kan kita jadwalkan di awal tadi kan sudah waktunya 20 menit Mbak ya. Apakah masih ada yang kurang jelas? Ditanyakan lagi. Saya rasa sudah cukup, Bu. Ya, baik. Jika dirasa sudah cukup, kita bisa akhiri proses kita kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf ya Mbak, jika penyampaian Ibu atau jaringan Ibu tadi yang apa namanya tersendat-sendat belum Mbak? Iya, nggak apa-apa, Bu. Namanya juga jaringan. Iya Mbak. Jadi kita ketemu lagi di 1 minggu lagi ya Mbak. Dan ya bisa menghubungi saya sebelumnya. Jam berapa kita datangnya? Baik. Mbak Tania sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti proses konseling kali ini. Semoga Mbak Tania bisa apa namanya konsisten untuk Mbak Tania mengubah tujuan dari tujuan Mbak tadi ya. Saya doakan semoga Mbak. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu.